Jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia menghadapi Jepang yang akan berlangsung nanti malam, kita akan membahasnya bersama analis sepak bola TV One Putri Viola. Selamat pagi Pupi, tos dulu dong kita. Tos dulu, semangat kita. Pagi Riki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan kita mesti optimis untuk malam ini ya Pupi ya. Pupi, peringkat 15 versus peringkat 130. Bagaimana Anda bisa melihat laga yang sangat teknikal ini nanti malam? Apakah akan berlangsung keras atau justru penuh kehati-hatian? Tapi sebelum saya cerita kepada Riki dan juga pemirsa, saya seneng nih kalau lihat semangat kayak gini. Wah, jadi, harus dong. Optimistis kan? Optimis, tetap walaupun yakin, juru kunci kita harus optimis. Betul sekali, apalagi kalau kita lihat lawannya Jepang. Sebuah tim yang ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Bahkan julukannya saja adalah King Asia, Yes. Raja Asia. Kalau Riki bertanya sebenarnya apa makna dari pertemuan ini untuk Indonesia? Nah ini nggak lepas dari hasil pertandingan di grup C juga yang sudah terjadi semalam. Nah, pada pertandingan semalam ini Cina mengalahkan Bahrain 1-0. Kemudian Australia berhadapan dengan Arab Saudi dengan hasilnya imbang. Skor kacamata 0-0. Tidak ada gol yang terjadi di pertandingan itu. Hasil pertandingan semalam membuat Indonesia ini peringkatnya melorot. Akhirnya menjadi juru kunci. Baik. Ada di posisi dasar klasemen dari grup C di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 ini. Artinya bahwa Indonesia ini sudah ada di juru kunci. Poinnya paling sedikit yaitu poinnya 3 dari 4 pertandingan yang sudah dijalani karena 3 kali imbang dan juga 1 kali kalah. Nah Indonesia juga menjadi satu-satunya negara, satu-satunya tim yang menghuni grup C ini yang belum pernah meraih kemenangan. Jadi Riki bisa bayangkan ada di kondisi seperti ini, ada di posisi dasar klasemen, situasi yang seperti ini. Indonesia harus bisa meraih poin dari Jepang. Itu yang kita harapkan. Nah, nantinya akan berlangsung seperti apa itu? Sangat keras, penuh kehati-hatian atau bagaimana laga yang Anda prediksi? Nah, Pupi. Bagaimana jalannya pertandingan nanti? Rasanya kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah disampaikan oleh pelatih Sinteyong. Dalam konferensi persnya di depan media, pelatih Sinteyong ini sudah mengungkapkan apa game plan-nya, apa rencana dari pola permainan yang akan dia sampaikan ke para pemainnya yang juga akan ditunjukkan di lapangan. Coach Sinteyong, saya rasa ini cukup menarik kalau kita melihat apa yang disampaikan pesan dari Coach Sinteyong juga. Coach Sinteyong mengaku bahwa berhadapan dengan Jepang ini bukan lawan yang mudah. Ini akan menjadi pertandingan sulit bagi kami. Tapi yang pasti saya dan juga para pemain ingin sekali bahwa nanti di akhir pertandingan kami tidak ingin menyesal. Artinya adalah Coach Sinteyong begitu realistis bahwa lawannya ini adalah tim superior, tim yang memiliki banyak sekali bintang. Tapi kemudian mereka ataupun juga Coach Sinteyong ini juga memompa motivasi dari para pemainnya. Coach Sinteyong mengatakan bahwa adalah nikmati saja permainan, jangan ada tekanan, jangan kemudian merasa inferior, nikmati saja nanti saat berhadapan dengan Jepang karena ini sebuah kehormatan untuk bertemu dengan Jepang. Jadi rasanya yang bisa nanti kita lihat sajian di lapangan adalah bagaimana sebuah tim yaitu Indonesia yang di atas kertas ini jauh di bawah Jepang, ini berupaya untuk bisa tampil all out, lepas dari tekanan, bermain dengan kemampuan terbaik mereka, apalagi didukung oleh para supporter yang memenuhi GBK. Baik, Pupi, kita bicara head to head 16 ya, total pertemuan kita dengan Jepang ya. Terakhir kita kalah juga di Januari 2024 di Piala Asia 2023. Kita pernah membantai Jepang tahun 68 di turnamen Piala Merdeka, skor 7-0. Nah, faktor psikologi seperti itu apakah bisa memberikan input bagi para timnas saat ini? Motivasi terkenang dengan kemampuan atau juga kenangan manis di zaman dulu, begitu kan ya? Ya kalau nggak salah ya. Yang pasti menjadi motivasi iya. Tapi rasanya kita juga harus realistis. Membandingkan kekuatan Indonesia, Jepang di zaman dulu tentu berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi biarpun seperti itu, ada satu yang mungkin ini bisa menjadi harapan untuk kita juga. Dan bukannya tanpa celah atau bukannya tanpa kesempatan Indonesia bisa meraih kemenangan. Karena pelatih Hajime Moriyasu dari Jepang pun menilai bahwa Indonesia yang kami hadapi sekarang bukanlah Indonesia yang kami hadapi pada Piala Asia 2023. Mereka sudah ada perkembangan, mereka ada kemajuan, para pemainnya sudah mulai menemukan ritme satu dengan yang lainnya dan kemudian pelatih dari Hajime ini juga mengatakan motivasi mereka untuk bermain besar. Satu mungkin nanti yang bisa kita lihat, yang juga ingin saya lihat dari para pemain adalah bagaimana mereka menguatkan mental mereka. Karena sebelumnya kalau kita saat ini bertemu dengan Jepang, lawan yang berat di pertandingan kandang, catatan juga di grup C ini Indonesia belum pernah kalah saat berhadapan dengan lawan-lawannya di kandang. Nah, kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, yaitu yang berlangsung pada 10 dan 15 Oktober kalau saya tidak salah. Artinya bulan lalu, jaraknya belum lama. Pada saat itu Indonesia melakukan laga away, pertandingan tandang begitu. Lawannya Bahrain, kemudian juga Cina.
hasilnya cukup menyesakkan dan cukup meninggalkan luka Baik. di benak para pemain. Pada saat itu para pemain merasa kemenangannya dirampok saat berhadapan dengan Bahrain dengan skor imbang. Kemudian saat berhadapan dengan Cina juga yang tadinya mereka begitu percaya diri karena Cina ini kalau andai kata di atas kertas juga pada saat itu Cina ini di bawah Indonesia lah kira-kira. Tapi begitu melihat apa yang terjadi di lapangan, Indonesia malah kalah dari Cina. Jadi pada hari ini sebenarnya PR dari mereka adalah melupakan hasil pertandingan di bulan lalu. Di Kembali, Cina? betul, di Cina, kemudian juga saat berhadapan dengan Bahrain, kemudian mereka bangkit pada pertandingan kali ini, bagaimana mengubah suara dukungan dari atmosfer GBK untuk bisa menjadi penyemangat, dan tadi itu tampil lepas dari tekanan, tampil all out saat berhadapan dengan Jepang. Satu lagi mungkin juga kalau bisa cerita yang dikatakan oleh Ricky tadi, prediksinya gimana sih? Prediksi ini bukan keluar dari saya, prediksi ini keluar dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu yang mengatakan kalau saya lihat sepertinya Indonesia ini akan bermain begitu bertahan. Pertahanan yang begitu kuat ini akan menjadi andalan. Karena kalau kita lihat Jepang ini sejauh ini menjadi tim yang paling produktif di grup ini. Ricky, bayangkan saja 15 gol ia sudah cetak. Pemuncak. Betul, dari 4 pertandingan, 15 gol. Sedangkan lawan-lawannya atau negara-negara lain di grup C ini ada yang hanya 5 gol, 3 gol, 4 gol. Rataannya seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian determinasi dari Jepang nanti berupaya ditahan oleh para pemain dari Indonesia. Pupi, tahan dulu. Kita bicara pemain, Pupi. Kita kedatangan angin segar nih. Hari Senin baru datang Kevin Dick. Kak Kev baru datang. Gak lama baru langsung latihan. Anda bisa memberikan prediksi dari luar negeri, kemudian datang ke Jakarta, setelah latihan, perjalanan belasan betul jam, sekali, belum ya kan? jet lag segala macam. Yang paling penting adalah faktor cuaca Jakarta. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Katanya ini akan jadi sorotan si Kak Kev ini, menjadi tumpuan. Faktor cuaca, faktor jet lag, kemudian jalur pertanding yang padat malam ini, apakah mempengaruhi performa dia? Apakah akan on top? Kita pasti belum tahu, karena yang pasti setiap pemain ketika baru masuk ke dalam sebuah tim, belum lama bermain, bahkan juga belum lama berlatih dengan tim-tim ataupun juga para rekan-rekan lainnya dalam tim tersebut, pasti masih mencoba mencari ritme, masih belum tune in dengan yang lainnya. Apalagi kemudian ia baru pertama berhadapan dengan Coach Sinteyong, artinya bertemu berlatih di bawah asuhan Coach Sinteyong. Ia pasti berupaya untuk menerjemahkan apa game plan yang akan dilakukan oleh Coach Sinteyong. Apakah kemudian rencana yang diinginkan Coach Sinteyong ini sesuai dengan gaya bermainnya. Tapi satu yang pasti, satu yang menjadi janji dari Coach Sinteyong adalah nanti Kevin Dix akan dimainkan. 100% katanya. Masalahnya adalah apakah kemudian Kevin Dix ini bermain dari awal sebagai starter ataukah bermain nanti di menit-menit berikutnya dari bangku cadangan. Dari bangku cadangan. Ketika kemudian Coach Sinteyong ini merasa membutuhkan. Kevin Dix ini merupakan pemain bertahan di FC Copenhagen yang juga penampilannya luar biasa di liga lokal ataupun juga liga setempat mereka. Kalau nanti berhadapan dengan Jepang dan memang betul-betul dimainkan dan kalau memang menit bermainnya nanti diberikan kesempatan yang cukup lama, ini bisa menjadi sebuah ujian bagi Kevin Dix. Bagaimana kemudian pemain yang baru datang, kita masih bertanya-tanya apakah sudah bisa nyetel dengan timnya, dengan rekan-rekannya, tapi kemudian ia akan mendapatkan ujian yang begitu besar dari para penyerang Jepang. Nah, Kevin Dix ini satu juga yang mungkin saya bisa apresiasi. Tadi Ricky juga sudah katakan jet lag-nya kemudian dipinggirkan karena baru nyampe di Jakarta kalau saya tidak salah Selasa itu jam 15:10. Jam 18 timnas kita latihan dia sudah gabung. Nah itu dia. Sudah ikut latihan. Jadi saya rasa apa yang membuat Kevin Dix bisa melupakan lelahnya, bisa meminggirkan jet lag dan sebagainya. Semangat, motivasi, bergabung dengan tim nasional, dia mendapatkan kepercayaan, dia mendapatkan tanggung jawab, dan Kevin Dix ini sudah mendengar cukup lama bahwa yang namanya para penggila bola di tanah air ini luar biasa. Jadi dia sudah nggak sabar untuk bisa main buat timnas dan semoga ini menjadi debutnya bersama timnas. Amin. Apa sih yang perlu diwaspadai dari timnas Jepang? Dari timnas Jepang, kita bicara timnas Jepang, kita bicara dari segi masing-masing skill individu para pemain, mereka luar biasa. Skillnya cukup tinggi, kemudian juga para pemain ini yang dimiliki oleh Jepang, Hajime Moriyasu ini juga mereka bermain di kompetisi, bukan kompetisi lokal mereka, tapi mereka bermain di Eropa. Nah itu dia, jadi bisa bayangkan bagaimana kemudian taktik yang ada di sana diterapkan menjadi modal, menjadi bekal dari para pemain untuk bisa tampil berhadapan dengan lawan-lawan Asia. Kan kita tahu bagaimana kualitas liga-liga Eropa yang tentunya lebih tinggi daripada kualitas liga-liga di Asia. Tekanannya juga lebih tinggi di sana ya. Itu dia, sehingga kemudian mereka sudah cukup terlatih dari berbagai macam posisi mereka. Begitu kan, mulai dari pertahanan, penyerang, kemudian juga penjaga gawang mereka. Memang sudah cukup terlatih dan juga mendapatkan jam terbang yang cukup tinggi. Satu lagi, para pemain Jepang ini
rapi dalam membangun serangan, kemudian transisi dari menyerang ke bertahan juga dilakukan cukup cepat. Ricky bisa bayangkan dari 4 pertandingan mereka ini membuat 15 gol, begitu produktif, tapi mereka baru kebobolan 1 gol, hanya 1 gol saja. Artinya betapa rapihnya mereka membangun pertahanan ataupun juga barisan pagar mereka, sehingga nggak gampang untuk menjebol gawang Jepang ini. Betul, Pupi, ini sepak bola bukan matematik. Betul. Antara kertas dengan lapangan tidak akan sama. Jauh berbeda. Prediksi skor Anda berapa? Aduh, saya deg-degan kalau suruh prediksi skor, begitu kan? Karena kalau bicara keinginan, kemauan, pasti kita pengen Indonesia menang. Baik. Apalagi kemudian bertemu atau menjamu Jepang dan juga menjamu Arab Saudi, ini menjadi pertandingan terakhir di tahun ini, tahun 2024. Nanti pertandingan lanjutan, bertemu dengan lawan-lawan lainnya tentunya baru akan dilakukan Maret 2025. Jadi kalau bisa sih pengennya kan kemudian Indonesia ini menutup tahun 2024 dengan dapat poin lah. Dengan kemenangan begitu kan. Apalagi kalau sampai sapu bersih 2 laga yang kandang yang tersisa gitu kan. Tapi keinginan saya ini kemudian harus disadarkan dengan realita. Kita mau nggak mau memang terpaksa harus membandingkan. Kita punya materi yang kuat juga, para pemain naturalisasi yang juga merumput di Eropa. Tapi kita juga harus... Berapa? 1-1 apa 1-0? Nah, saya pengennya Indonesia menang, tapi saya coba realistis. Saya rasa imbang tidak masalah. Imbang 1-1 sudah sangat baik. Itu sudah sangat baik. Bisa menahan gempuran Jepang, imbang 1-1 sudah sangat baik. Pupi, kita doakan prediksi Anda terjadi malam ini dan kita memohon juga buat semua pecinta timnas di dimanapun Anda berada, semoga malam ini pertandingan berjalan sesuai dengan ending yang kita harapkan, kemenangan. Semangat kemenangan itu. Amin. Jadi nggak berhenti sampai kemudian hanya imbang begitu kan, nggak menyerah juga. Yang pasti kita harapkan Indonesia bisa menang. Semoga. Doa kita bersama mengiringi para pemain perjuangannya nanti malam. Terima kasih Putri Viola dengan analisa yang begitu tajamnya. Terima kasih selaku analis sepak bola dari TV One.